Nama saya Zelma Pamungkas Cayani Nugroho, absen 35 dari kelas 10 PDR. Saya akan menerangkan tentang sejarah penyiaran. Penyiaran atau broadcasting adalah menyebarluaskan informasi melalui sarana transmisi atau pemancar dengan memasukkan spektrum gelombang atau frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama-sama oleh masyarakat dengan perangkat media siaran. Sejarah media penyiaran di dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sejarah media penyiaran sebagai penemu teknologi. 2. Sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah penyiaran yaitu 1. Michael Faraday, seorang ahli fisika asal Inggris penemu induksi elektromagnet. 2. James Ellen Maxwell, seorang ahli astronomis fisika Skotlandia penemu gelombang elektromagnet. 3. Guglielmo Marconi, atau ilmuwan asal Italia penemu pesawat radio. 4. Nikola Tesla mengembangkan temuan Marconi. 5. David Sarnoff menjadi kandidat terkuat untuk menyandang gelar Bapak Radio. 6. Leo Force adalah ilmuwan penemu tabung hampa udara. Sejarah media penyiaran di dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirimkan dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis-garis, sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Pesawat radio pertama kali diciptakan memiliki bentuk yang besar dan tidak menarik serta sulit digunakan karena menggunakan tenaga listrik dan baterai yang berukuran besar. Stasiun radio pertama muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1920. Munculnya radio FM. Pertengahan tahun 1930-an, Edwin Howard Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi atau FM. Radio penemu Armstrong berbeda dengan radio yang banyak di pasaran, karena radio ini memiliki kualitas suara lebih bagus, jernih, dan bebas dari gangguan. Munculnya televisi. Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Lulekpo dari Jerman tahun 1884. Kemunculan televisi pada awalnya dianggap biasa saja oleh masyarakat karena pesawat televisi ketika itu masih mahal dan belum banyak program tersedia. Televisi di Indonesia. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai tanggal 24 Agustus 1962 pukul 14.30 yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tahun 1989 adalah tonggak perkembangan penyiaran atau broadcasting. Di Indonesia setelah hampir 37 tahun, TVRI menjadi single feature dalam berkiprah di dunia pertelevisian, yakni dengan mengudaranya siaran televisi swasta pertama di Indonesia, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Dengan hadirnya beberapa televisi nasional dan juga beberapa TV lokal dan komunitas, menambah maraknya bisnis televisi di tanah air. Dan pada gilirannya masyarakat akan dihadapkan pada beragam pilihan program yang menarik. Pada era Orde Baru yang lalu, masyarakat hanya memiliki satu pilihan siaran televisi pemerintah, yakni TVRI. TVRI yang dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 1962 tercatat sebagai televisi siaran terestrial yang pertama dan satu-satunya milik pemerintah hingga awal tahun 1990. Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909 ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga kemudian semua orang mulai melirik media ini. Pesawat radio yang pertama kali diciptakan.
memiliki bentuk yang besar dan tidak menarik serta sulit digunakan karena menggunakan tenaga listrik dari baterai yang berukuran besar. Menggunakan pesawat radio ketika itu membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang memadai. Sedangkan sejarah penyiaran suatu industri bermula saat seorang pengusaha tersukses di dunia yang sekarang baik sebelumnya maupun selanjutnya mengembangkan usaha mereka yang tidak pernah. Adapun setelah mengudaranya RCTI pada Agustus 1989, maka berturut-turut muncul TV-TV swasta lainnya di Indonesia adalah SCTV berdiri tanggal 24 bulan 8 tahun 1990, TPI berdiri tanggal 23 bulan 1 1991, Antv berdiri tanggal 7 bulan 3 tahun 1993, Indosiar berdiri tanggal 11 bulan 1 tahun 1995, Metro TV berdiri tanggal 25 bulan 11 tahun 2000, Trans TV berdiri tanggal 11 Trans TV berdiri tanggal 25 bulan 11 tahun 2001, dan La TV berdiri tanggal 17 bulan 1 2002. Selain itu muncul pula TV 7 dan Global TV. Jumlah televisi swasta nasional belum mencakup TV lokal atau regional seperti Bali TV, Jogja TV, RBTV, TV Borobudur, Semarang, JTV Surabaya, Bandung TV, dan lain-lain. Sekian liputan dari sejarah pertelevisian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.